Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? How are you my students? Tetap semangat ya. Baiklah, mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang telah dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang bahagia ini. Serta tak lupa selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. In this occasion, dalam kesempatan ini, ya, saya akan membawakan topik pembahasan pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 yang berjudul conjunctions. Ya, ada kata because, when, but, and so, then. Itu adalah beberapa kata penghubung yang berfungsi menghubungkan satu kata dengan kata yang lain atau satu frase dengan frase yang lain. Penjelasan jenis conjunction atau kata penghubung dan contoh kalimatnya. Hello everyone, how are you today? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang conjunction. Conjunction dalam bahasa Indonesia berarti kata sambung atau kata penghubung. Conjunction merupakan salah satu bagian dari paro speech yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata, dua frase atau dua kalimat sehingga membentuk kalimat yang berkesinambungan. Ada 3 jenis conjunction dalam bahasa Inggris. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama, coordinating conjunction atau konjungsi coordinate. Selanjutnya, correlative conjunction atau kata penghubung korelatif. Yang ketiga, subordinating conjunctions atau yang disebut dalam bahasa Indonesia kata penghubung subordinate. Jenis-jenis conjunction. 1. Conjunction coordinate atau coordinating conjunction. Coordinating conjunction merupakan kata penghubung yang menghubungkan kalimat yang masing-masing mempunyai arti. Jadi jika tanpa conjunction pun kalimat itu masih bisa berdiri sendiri dan masih memiliki arti. Coordinating conjunction bisa disingkat menjadi singkatannya fan voice, FANBOYS, karena terdiri dari kata penghubung for, and, nor, but, or, yet, and so. Jadi kata penghubungnya ini jika digunakan ke dalam kalimat seperti ini, contohnya I am always here for you. Ya, kata yang bergaris bawah merupakan conjunction. Yang tepatnya coordinating conjunction. I and my family will go on vacation next week. Sini kata I, subjek I, dan kata my family dihubungkan dengan kata N.
Neither my sister nor I are wearing jackets right now. Kata neither dan nor merupakan kata penghubung. Yang tepatnya disebut penghubung coordinate atau coordinating conjunction. Berikut atau yang kedua, conjunction yang kedua disebut correlative conjunction. Correlative conjunction adalah satu kata sambung yang bersifat paralel. Jadi di dalam sebuah kalimat ada dua conjunction di dalamnya yang menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan klausa dengan klausa. Jadi jenis correlative conjunction adalah not only but also. Di sini ada dua ya. Pertama not only, kemudian but also. Itu disebut correlative conjunction. Ya, seperti neither and nor, both and either or, the more, whether or not, as. Ya. Contoh dalam kalimat ya, kata penghubung korelatif tersebut adalah the trip is not only for the students but also the teachers. Jadi di sini kata penghubungnya adalah not only dan but also. Neither I nor my friends are going to school right now. Ya, tak satu pun ya teman-teman dan saya atau baik saya juga teman-temanku sedang pergi ke sekolah ya. Jadi artinya tidak satupun yang pergi ke sekolah. Jadi kata penghubungnya ada dua. Pertama neither, yang kedua nor. Selanjutnya jenis kata penghubung yang ketiga atau subordinating conjunctions, atau disebut dalam bahasa Indonesia konjungsi subordinate. Subordinating conjunctions adalah kata sambung atau kata penghubung yang memiliki dua kalimat di dalamnya. Maka di dalam satu kalimat ada dua kalimat yang merupakan induk kalimat dan anak kalimat. Jika dua kalimat ini berdiri tanpa sebuah kata sambung di tengahnya, masing-masing kalimat akan terlihat rancu atau sulit dimengerti. Subordinate conjunction bisa disingkat menjadi www.batasyabu. Saya ulangi, www.batasbahu, karena di dalamnya termasuk kata-kata while, whether, where, before, after, then, as, sin, because, although, how, dan until. Itu singkatannya www.batasbahu. Kata penghubung tersebut jika dimasukkan ke dalam kalimat seperti contoh berikut. I was watching TV while my mother is cooking. Ini ada dua kalimat, satu disebut induk kalimat, yang kedua yang dihubungkan dengan anak kalimat. Ya, saya sedang menonton TV sementara ibu saya sedang memasak di dapur. Jadi ada dua kejadian dan dua pelaku dilaporkan ke dalam satu kalimat ya dengan memakai kata penghubung while. Contoh kalimat berikutnya, I will leave this house whether you allow me or not. Ya, aku akan meninggalkan rumah ini, ya tak peduli kamu mengizinkanku atau tidak. Jadi meninggalkan
dan diizinkan itu adalah dua kalimat yang dihubungkan dengan kata whether. Demikian penjelasan kata penghubung atau conjunction. Berikut adalah tugas atau latihan siswa dalam pemahaman penggunaan kata penghubung. Ini tulislah kata penghubung yang sesuai di kolom yang belum terisi dengan kata penghubung. Ya, selamat berlatih, semoga mendapat keberkahan ilmu pemahaman yang baik ya dalam penggunaan kata penghubung. Ada beberapa kalimat, ada 5 kata penghubung yang Ananda sekalian harus isikan. Pelajari penjelasan-penjelasan kata penghubung yang disampaikan di slide-slide sebelumnya. Thank you very much. Semoga ilmu yang didapat, penjelasan didapat berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, saya Sir Sadat mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Ananda sekalian. Everybody, I'm sorry if I made mistake. See you again in the next video. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.